Gelombang kemarahan rakyat terhadap DPR kembali memuncak. Bukan hanya karena tunjangan fantastis yang membuat rakyat muak, tapi juga karena tragedi memilukan yang merenggut nyawa seorang rakyat kecil, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan. Afan bukanlah demonstran, bukan pula aktivis politik. Ia hanyalah seorang pekerja harian, rakyat kecil yang mencari nafkah di jalanan. Tapi takdir berkata lain. Di tengah ricuhnya demo DPR, ia tewas mengenaskan, terlindas kendaraan taktis Brimob. Kematian Afan langsung mengguncang hati publik, karena di balik tubuh yang terbujur kaku itu, rakyat melihat cermin dari ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan. Demo besar di depan gedung DPR kala, itu berawal dari isu yang sudah lama membuat rakyat geram. Tunjangan fantastis 3 juta rupiah per hari bagi anggota DPR. Bayangkan, di saat rakyat bergulat dengan harga kebutuhan yang kian melambung, DPR justru menambah kenyamanan hidupnya. Tak berhenti di situ, DPR juga menolak membahas RUU perampasan aset, sebuah undang-undang yang seharusnya jadi senjata untuk melawan koruptor. Sikap DPR semakin menegaskan bahwa mereka lebih berpihak pada kepentingan oligarki daripada rakyat yang memilih mereka. Massa yang turun ke jalan bukan hanya mahasiswa, tapi juga buruh, aktivis, dan masyarakat biasa. Suara mereka sama, DPR sudah tidak layak dipercaya. Namun, aksi yang dimulai dengan damai berubah menjadi ricuh. Aparat Brimob bergerak dengan gas air mata, water cannon, dan rantis. Jalanan kacau, lalu lintas terhenti, dan di tengah kekacauan itulah Afan berada. Menurut kesaksian, ia berusaha menyeberang jalan, tapi tiba-tiba rantis melaju. Afan terpeleset dan tragisnya tubuhnya terlindas. Nyawanya seketika melayang. Kematian Afan menyulut api baru dalam kemarahan publik. Bagi rakyat, ini bukan lagi soal tunjangan DPR. Ini soal nyawa rakyat kecil yang melayang akibat kekerasan negara. DPR hidup dalam kemewahan, aparat dikerahkan untuk melindungi mereka, tapi rakyat biasa malah menjadi korban. Publik pun murka. Bagaimana mungkin negara yang seharusnya melindungi rakyat justru melindas rakyatnya sendiri? Media sosial dipenuhi seruan keras. Ada yang menulis, DPR makan uang rakyat, rakyat kecil malah mati di jalan. Ada pula yang berkata, kalau ojol saja bisa mati karena rantis, siapa yang bisa merasa aman? Narasi yang menguat jelas. Afan adalah martir baru. Martir yang lahir dari ketidakadilan, dari keserakahan DPR, dan dari brutalitas aparat di jalanan. Kini kemarahan rakyat tak hanya mengarah pada DPR, tapi juga pada sistem yang melindungi mereka. Publik menuntut pertanggungjawaban, bukan sekadar permintaan maaf. Karena bagi keluarga Afan dan bagi seluruh rakyat kecil, kehilangan nyawa tidak bisa diganti dengan kata-kata. Tragedi ini menjadi tanda bahwa krisis kepercayaan terhadap DPR semakin dalam. Kalau dulu rakyat marah karena uang, sekarang mereka marah karena nyawa. Dan ketika rakyat sudah kehilangan rasa takut, ketika kemarahan berubah menjadi kesadaran kolektif, maka lahirlah babak baru dalam perlawanan rakyat. Apakah kita akan terus diam menyaksikan rakyat kecil menjadi korban? Atau kita akan bersuara agar tragedi seperti Afan tidak terulang lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara rakyat tidak boleh dibungkam. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang sadar bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal uang, tapi soal nyawa dan martabat bangsa. Semoga tragedi Afan menjadi cambuk bagi kita semua untuk terus melawan ketidakadilan, untuk Indonesia menjadi lebih baik.